Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvina Caturmai Viana dengan NIM 231110009, Prodi PGMI Angkatan 2023, mata kuliah Metodologi Studi Islam, dosen pengampu Bapak Abdul Malik MTD. Baik, di sini saya akan menjelaskan berbagai pengertian dan lain-lain yang mencakup tentang metodologi studi Islam untuk memenuhi tugas UTS saya. Adapun pengertian tentang epistemologi Islam, pengertian tentang sejarah, perkembangan, dan ruang lingkup. Dan ada juga pendekatan apa saja sih yang dapat digunakan dalam studi Islam. Dan nanti saya akan menjelaskan apa itu metodologi memahami Al-Quran, apa itu metodologi memahami hadis. Jadi, kalian simak baik-baik ya penjelasan dari saya. Baik, di sini saya ingin menjelaskan apa itu epistemologi Islam. Kawan-kawan tahu belum apa itu epistemologi Islam? Epistemologi Islam merupakan cabang filsafat Islam yang mempelajari cara berpikir dalam tradisi Islam, yang di dalamnya mempelajari bagaimana kita mendapatkan pengetahuan. Dalam ajaran Islam, pengetahuan yang paling penting adalah wahyu, yaitu dari Al-Quran dan hadis, karena wahyu dianggap sebagai sumber pengetahuan yang paling benar. Kenapa dianggap sebagai sumber pengetahuan yang paling benar? Karena langsung berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam epistemologi Islam, kita dapat mengetahui seperti bagaimana proses ilmu tafsir terbentuk. Mengapa kewajiban membayar zakat dan sedekah merupakan bentuk tanggung jawab sosial seorang pengusaha untuk membantu sesama. Dan jika kita menemukan permasalahan yang belum ada hukumnya, kita dapat melakukannya dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka kita sebagai kaum muslim dapat melakukan ijtihad, yaitu upaya keras untuk memahami agama untuk mencari solusi terbaik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu sejarah, apa itu perkembangan, dan apa itu ruang lingkup studi Islam. Nah, sejarah studi Islam sudah ada pada sejak zaman Rasulullah SAW. Pada masa itu, para sahabat mempelajari Al-Quran, hadis, sunnah secara langsung dari Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat, ilmu pengetahuan Islam terus berkembang pesat melalui kegiatan tafsir, hadis, fikih, dan berbagai disiplin ilmu lainnya. Nah, untuk perkembangan studi Islam ada 3 masa, yaitu yang pertama masa klasik. Pada masa itu, pusat studi Islam berkembang di berbagai wilayah seperti wilayah Mekah, Madinah, Kufah, Basrah, Kairo, dan Cordova. Para ulama mengembangkan berbagai metode dan disiplin untuk memahami Islam secara mendalam. Kemudian ada masa modern. Seiring dengan perkembangan zaman, studi Islam juga mengalami perkembangan yang signifikan, ditandai dengan munculnya berbagai metode penelitian modern seperti sejarah, sosiologi, dan antropologi dalam memahami Islam. Yang ketiga, ada studi Islam kontemporer, yaitu pada masa kini. Studi Islam terus berkembang dengan pesat, malah bisa dikatakan dengan sangat pesat. Munculnya berbagai pusat studi Islam di dalam berbagai belahan dunia, serta penggunaan teknologi informasi memungkinkan kajian Islam sekarang dilakukan secara lebih luas dan mendalam. Biasanya ada kan yang mengikuti kajian online lewat grup WA, Telegram, atau Instagram untuk seluruh dunia. Jadi, di sini saya ingin menjelaskan tentang ruang lingkup studi Islam.
Nah, ruang lingkup studi Islam itu mencangkup berbagai aspek seperti agama, sejarah, filsafat, sosiologi, antropologi, politik, ekonomi. Nah, agama, di dalam ruang lingkup agama terdapat kajian tentang Al-Quran, tentang hadis, tentang akhlak, dan hukum Islam. Di dalam sejarah, ada kajian tentang sejarah Islam, sejarah pemikiran Islam, sejarah peradaban Islam, dan sejarah umat Islam. Di dalam filsafat, kajian tentang filsafat Islam, terus tentang tasawuf, dan pemikiran Islam tentang isu kontemporer. Saya ingin menjelaskan pendekatan-pendekatan apa saja yang dapat dilakukan dalam studi Islam, yaitu ada pendekatan normatif, merupakan upaya untuk memahami dan mengenali wajah Islam yang melihat Islam dari ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan, di mana tidak ada penalaran manusia ataupun yang dikarang-karang. Fokus utama dalam menampilkan Islam seperti apa kemurniannya. Yang kedua, ada pendekatan historis, yaitu pendekatan dengan meninjau suatu permasalahan dengan tinjauan sejarah. Nah, selanjutnya ada pendekatan sosiologis, adalah ilmu yang membicarakan apa saja yang sedang terjadi saat ini, seperti gejala ekonomi, keluarga, dan moral. Selanjutnya ada pendekatan filosofis, yaitu digunakan untuk memahami ajaran agama dengan maksud hikmah dan ajaran dari agama dapat dimengerti dan dipahami. Selanjutnya ada pendekatan antropologis sebagai sebuah ilmu kemanusiaan yang berguna untuk memberikan ruang studi yang lebih luas. Pendekatan hermeneutika, yaitu metode untuk menafsirkan simbol yang berupa teks untuk dicari artinya dan maknanya. Yang terakhir, ada metode fenomenologis, yaitu berusaha memahami arti peristiwa dan kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam situasi tertentu. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang apa itu metodologi memahami Al-Quran. Metodologi memahami Al-Quran adalah kumpulan metode atau pendekatan yang digunakan untuk menafsirkan, memahami, dan mengaplikasikan ayat-ayat Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa metode untuk memahami Al-Quran, yaitu metode tafsir, metode maudhu'i, metode historis, metode ilmiah, dan metode komparatif atau membandingkan. Memahami Al-Quran dengan benar juga sangat penting karena dapat menjadi pedoman hidup, mencegah kesesatan, dan meningkatkan keimanan kita. Nah, yang terakhir, apa itu pengertian dari metodologi memahami hadis? Metodologi memahami hadis yaitu pendekatan yang digunakan untuk menafsirkan, memahami, dan menerapkan hadis Nabi Muhammad SAW di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena hadis sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran yang memiliki peranan penting dalam membentuk akidah, ibadah, dan perilaku umat Islam. Tujuannya memahami metodologi hadis, yaitu untuk menemukan makna asli hadis, menentukan kesohihan hadis dengan membedakan hadis sohih, doif, dan palsu, menerapkan hadis dalam kehidupan, dan menyelesaikan perbedaan pendapat dengan mencari titik temu dalam memahami hadis. Dalam metode hadis ini, dengan sanad hadis, ilmu dirayah, ilmu mustalah, tafsir hadis, fikih hadis, dan usul hadis. Adapun prinsip memahami hadis yaitu dilihat dari sanad yang sahih, matan yang sahih, pemahaman yang komprehensif, ikhtilaf atau perbedaan pendapat.
Nah, selanjutnya yaitu dari pentingnya memahami hadis sebagai pedoman hidup, mencegah kesesatan, meningkatkan keimanan. Jadi, itu tadi materi-materi yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwam bithoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.